Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Setelah kita kemarin membahas tentang sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat mutasil, mustahil, dan sifat jaiznya Allah, maka selanjutnya untuk menguatkan iman kita, maka kita harus berkenal tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa kita diwajibkan untuk beriman kepada Allah. Salah satu cara beriman adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain sifat Allah, kita sebagai manusia dituntut untuk mengetahui nama-namanya sebagai upaya untuk menguatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu cara kita beriman adalah dengan mengenal Allah. Cara mengenal Allah dengan mengetahui sifat-sifat Allah. Selain mengetahui sifat-sifat Allah, kita harus mengetahui nama-namanya Allah, nama-nama yang baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok keimanan yang terkandung dalam Asmaul Husna tersebut terdiri dari beriman kepada adanya Allah, adanya nama Allah, beriman kepada Allah menurut arti nama yang ada, dan beriman berkenaan tentang Asmaul Husna dari Allah. Asar ini adalah berita dari para sahabat. Jadi ada 3 konsep ini: beriman kepada adanya nama Allah, beriman kepada Allah menurut nama yang ada, menurut arti dari nama yang ada, dan beriman berkaitan dengan Asmaul Husna dari asar atau berita dari para sahabat. Kemudian menurut ilmu pengetahuan modern, setiap manusia pasti beragama. Secara sejak manusia primitif sampai modern hanya berbeda pengejawataannya saja. Jadi menurut perspektif modern, manusia dari awal itu sudah beragama, baik itu animisme, dinamisme, kemudian Kristen, Buddha, dan sebagainya. Bahwa manusia dari awal itu percaya adanya sesuatu yang supranatural, sesuatu yang di luar dari jangkauan kemampuannya, percaya pada hal-hal gaib dan sebagainya. Itu menurut pengetahuan modern dianggap sebagai agama. Sedangkan menurut Islam sendiri, manusia sejak lahir, sejak arwah sudah mengakui adanya Tuhan. Keyakinan yang dibawa manusia sejak lahir inilah ini disebut dengan fitrah. Kita tahu bahwa manusia ini atau kita sebagai manusia adalah lahir dalam fitrah, atau diibaratkan sebagai kertas putih. Tinggal bagaimana agama dia, agama yang dianutnya itu mengikuti orang tuanya atau lingkungannya, seperti itu. Makanya kita sering mengatakan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan Islam. Islam di sini adalah fitrah, itu suci. Sucinya itu karena apa? Karena mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sifat-sifat Allah adalah sifat yang dimiliki Allah, yang ia sifati sendiri, dikabarkan oleh Allah baik dalam Al-Quran, hadis, tanpa tasyif, tahdil, ta'wil, dan tamsil. Jadi kita akan lebih lanjut membahas tentang 3 tadi: tahyif, tahdil, ta'wil, dan tamsil. Kemudian Asmaul Husna diambil dari 2 kata, yaitu al-asma yang berbentuk jamak dari ismun yang artinya nama-nama, dan al-husna yaitu sifat tafdil muannas dari kata al-husna yang artinya paling indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang paling indah, yang dirinya dan ia namai dengan nama-nama itu dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi nama-nama Asmaul Husna ini diambil dari Al-Quran dan Rasulullah. Apa perbedaan sifat Allah dengan nama Allah? Sifat-sifat Allah adalah segala sifat yang dimiliki Allah, sedangkan Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah berdasarkan sifat-sifat tersebut. Jadi pancaran dari sifat-sifat Allah yang 20 itu yang menurut ahli sunnah kemudian diijawantahkan, dilanjutkan dengan nama-nama yang indah untuk Allah. Kemudian nama-nama Allah adalah segala sesuatu yang menunjukkan zat Allah bersamaan dengan sifat-sifat kesempurnaan yang terkandung di dalamnya. Jadi
sesuatu yang menunjukkan zatnya Allah bersamaan dengan sifat-sifat 20 sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi juga bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, yakni 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya atau dalam hal ini bisa menghafalnya, maka akan masuk surga. Sesungguhnya dia itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ini hadis Rasulullah untuk keadaannya dalam hal ini. Apakah ini hadis sahih, hadis dhaif, ini saya belum mengkajinya. Mungkin teman-teman yang belajar hadis bisa ditanyakan oleh gurunya berkenaan tentang hadis ini. Seperti itu. Kemudian nama-nama Allah itu banyak, ada 99, akan tapi kita fokus di sini hanya 15 saja. 15 sifat Allah, 15 nama-nama Allah. Yang mana di sini ada Al-Karim, itu maha mulia. Kemuliaan Allah meliputi kemurahan kepada makhluknya. Jadi murahnya Allah ini menunjukkan nama Allah Al-Karim. Kemurahan Allah kepada makhluknya ini tidak membutuhkan balasan, tidak membutuhkan permintaan. Maka berbeda dengan dermawan. Dengan dermawan itu konsepnya adalah dermawan adalah meminta terlebih dahulu kemudian memberikan, sedangkan Al-Karim menunjukkan kemurahan Allah tanpa diminta. Kemudian Al-Mu'min, Allah Maha memberi rasa aman. Dalam hal ini pemberian rasa aman itu bukan hanya pada bukan hanya pada orang Islam saja, akan tapi non Muslim pun diberikan rasa aman kepada Allah. Kemudian Al-Jami, yang Maha mengumpulkan, jadi orang-orang yang tercerai-berai dikumpulkan oleh Allah. Bahkan kita sendiri mengetahui bahwa Allah nanti akan mengumpulkan kita semua di padang mahsyar. Itu kan Maha mengumpulkan. Kemudian Maha Al-Matin, Maha kukuh dengan kekuasaannya. Jadi kekuasaan Allah ini mutlak, tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah. Berbeda dengan makhluk ini kekuasaan yang tidak mutlak. Presiden, raja itu bukan kekuasaan yang mutlak, kekuasaan yang sementara saja. Maka dalam hal ini ketika kita mengingat nama Al-Matin ini, maka kita harus sadar kita tidak boleh sombong terhadap kekuasaan, karena di atas langit pasti akan ada langit. Berbeda dengan kekuasaan Allah yang sudah mentok, sudah mutlak. Kemudian Al-Rafi, yang Maha meninggikan. Allah dalam hal ini berkehendak untuk meninggikan siapa saja, makhluk siapa saja, meninggikan, Maha mengangkat derajat. Kemudian Al-Hafid, Maha memelihara, ini memelihara alam semesta, memelihara peraturan alam semesta. Ini juga merupakan konsep dari atau penjelasan dari Al-Hafid, bahwa Allah itu memelihara mengatur struktur tata surya ini sehingga sesuai dengan rotasinya, sehingga tidak terlalu panas ketika di bumi, tidak terlalu dingin. Nah, itu kan sudah diatur, kemudian dipelihara. Ya Al-Hafid. Terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kelanjutan dari nama-nama Allah dan hubungannya nama Allah dengan sifat-sifat Allah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika